problem-problem seperti itu saya pikir dihadapi oleh banyak perguruan tinggi, Pak. Jadi dan tentunya juga dihadapi banyak dosen, gitu ya. Yang kalau saya berbicara dari yang saya lakukan, ya, Pak, dari yang saya alami, gitu ya, kita mesti mendapatkan data atau masalah atau potensi atau apapun itu sebisa mungkin dari tangan pertama, Pak. Jadi kalau problem atau potensi atau kejadian itu kita mendapatkannya dari tangan kedua, ketiga, apalagi katanya gitu. Atau justru sesuatu problem yang kemudian kita tidak lengkap juga menangkapnya, problem itu dan potensi itu, maka kemudian kemungkinan apa yang kita lakukan itu tidak menyelesaikan problem itu, atau juga tidak membawa sebuah potensi kepada perbaikan atau peningkatan produk misalnya gitu. Nah, memang riset itu kemudian akhirnya juga harus mengamati masalah dan problem itu secara detail, lengkap gitu. Dan kalau perlu tangan pertama gitu. Jadi kalau ada orang kecelakaan itu ya kalau bisa yang alami kecelakaan itu misalnya. Kalau kemudian kebetulan kami karena ada gempa Bantul itu kan itu problem yang dari tangan pertama karena di tempat kami, di dekat kami dan kami tahu sendiri kan gitu. Sehingga kalau kami itu kemudian melakukan riset bidang itu, ya kemudian ya itulah yang dibutuhkan beneran. Gitu. Atau kalau misalnya potensi, misalnya saya punya potensi apa namanya industri kecil dan menengah di bidang produksi logam di Jogja misalnya, itu juga dari tangan pertama gitu. Dan saya lihat sendiri, ketemu sendiri, ngalami sendiri, bahkan saya menjadi konsultan di situ kan gitu. Konsultan pengembangan. Nah, dari hal seperti itu sehingga benar-benar ini problem real di situ gitu, misalnya gitu ya. Jadi itu. Sehingga kalaupun diselesaikan itu kemudian menjadi benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kalau kemudian kita penyelesaiannya itu menjadi itu adalah suatu invensi atau suatu inovasi, kemudian itu kalau menjadi paten, ya benar-benar patennya itu kemudian memang solve the problem gitu, sehingga dibutuhkan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah kita harus mulai rajin membaca atau melihat paten, Pak. Karena di paten di Google itu kita bisa cari gitu. Jadi kalau misalnya bidang kita misalnya bicycle atau sepeda misalnya, tinggal tulis aja bicycle paten gitu. Nanti akan semua keluar paten-paten tentang sepeda itu dari tahun lama yang sudah habis masa patennya sampai yang terbaru. Nah, makanya kita tinggal search aja yang terbaru itu seperti apa gitu yang masih berlaku dan kita juga flashback ke belakang itu sampai belakang itu sebenarnya orang seperti apa. Nah, dari situ kemudian kita akan tahu sebenarnya orang itu sudah mematenkan apa. Orang itu sudah mengklaim apanya saja. Bahkan bagi orang yang punya sense of business gitu ya, lihat paten itu itu sudah langsung kan, Pak. Sudah langsung kepikir ini bisa saya komersialisasikan gitu. Jadi karena di Google itu kan paten itu kan kita bisa download gambarnya ada dan kita bisa lihat langsung. Nah, paten-paten yang expired, karena paten itu kan cuma 20 tahun perlindungannya. Begitu sudah 20 tahun, itu kan sudah habis perlindungannya. Makanya mereka-mereka yang apa namanya bisnismen tapi agak intelek begitu, mereka akan mencarinya itu di paten, Pak. Paten-paten yang sudah expired itu mereka bisa kerjakan, bisa buat dan nah kalau kita peneliti belajarnya juga dari situ, mencarinya dari situ kita tahu betul gitu, di bagian mana ini yang belum ada, yang belum dipatenkan. Bahkan saya belajar dari para penilai paten, mereka cerita Bapak cukup download paten-paten bidang yang ingin digeluti, kemudian cari apa saja yang mereka klaim, apa kelemahannya, apa yang bisa kita tambahkan, apa yang bisa kita improve. Karena di dunia luar, di industri juga kadang melakukan itu. Jadi itu. Meskipun ada juga tadi saya ceritakan riset berdurasi panjang, riset-riset yang butuh nafas panjang lah gitu. Jadi itu juga kemudian akan melahirkan banyak-banyak inovasi. Tapi kuncinya adalah itu. Kalau bisa masalah itu dari tangan pertama gitu. Itu kalau dari tangan pertama dan kemudian itu juga masalahnya besar, wah itu luar biasa.
Saya kira itu Pak ya, mungkin bisa saya saya sampaikan gitu terkait dengan itu. Kalau itu pengalaman aja Pak. Jadi saya kebetulan ya pernah membaca teori, tapi kadang-kadang karena sekarang ini sudah kayaknya kok mengalir aja. Ada suatu coba kita, misalnya tadi semalam kok bisa drafting. Ya karena saya sudah bersering kali ngedraft gitu dan isinya kan sudah tahu Pak, ini. Kalau masalahnya kita itu tahu betul Pak, itu kan ngetik itu cepet banget Pak. Masalahnya A, B, C, D, kemudian yang sudah ada itu A, B, C, D, yang belum ada itu A, B, C, D, kemudian yang belum ada itu kemudian kita yang menyelesaikan, ini solusinya ini, kita klaim ini adalah temuan kita, ya sudah Pak, jadi paten. Tinggal nanti merapikan saja gitu kan. Biasanya merapikan kalimat, merapikan ini biar sesuai dengan apa kaidah-kaidah paten. Demikian Pak, makasih Pak.